Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Harus tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah sangat baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan diberi kepemahaman yang lama untuk ke depan, untuk sekarang maupun untuk kedepannya. Oke, berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah masuk di kelas matematika wajib. Minggu lalu kita sudah membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dan untuk pertemuan sekarang kita masih membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Oke, Ibu akan membaca kompetensi dasar mengenai SPLTV. Yang pertama yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menentukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel, dan yang kedua yaitu terampil mengidentifikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir yaitu terampil membuat model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Oke, next ya. Nah, Ibu hanya mereview mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dari definisi dan konsep dasarnya. Definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk konsep dasarnya dapat dilihat di gambar yang Ibu lingkari ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, untuk keterangan juga kalian dapat membacanya dan melihatnya. Ini. Oke. Sudah? Oke. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu ada 4 metode, teman-teman. Nah, yang pertama itu eliminasi, substitusi, campuran. Kalau campuran itu eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir yaitu determinan. Nah, di metode yang keempat ini, determinan mungkin di telinga teman-teman tuh masih asing karena di pembelajaran SMP itu belum membahas tentang determinan. Adapun kalau di SMP itu SPLDP ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau di SMA kita nambah jadi 1 variabel lagi jadi 3 variabel. Oke, paham ya sampai situ? Nah, nanti juga kita akan membahas tentang metode determinan. Oke. Nah, Ibu akan mereview minggu lalu dengan masalah contoh soal kontekstual dengan menggunakan metode campuran. Nah, Ibu akan membacakannya ya. Tolong pahami dan dengarkan. Pandu, Rina, dan Nina berbelanja buah-buahan di sebuah kios yang menjual bermacam-macam jenis buah, di antaranya mangga, jeruk, dan jambu. Pandu membeli 3 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 2 kg jambu. Total pembayarannya sebesar 62.000. Sedangkan Rina membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg jambu. Total pembayarannya sebesar 48.000. Dan sedangkan Nina membeli 2 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg jambu. Total pembayarannya sebesar 42.000. Nah, pertanyaannya, jika Coki ingin membeli 1 kg mangga,
1 kilogram jeruk dan 1 kilogram jambu, berapakah uang yang harus disediakan oleh Coki? Oke, sudah paham mengenai soalnya? Nah, solusi pertama yang akan kita selesaikan yaitu gimana teman-teman? Memisahkan, betul. Pemisahan dengan misalkan mangga kita misahkan dengan variabel X, jeruk kita misahkan dengan variabel Y, jambu kita misahkan dengan variabel Z. Oke, setelah memisahkan gimana? Kita buat model matematikanya. Oke, nah model matematikanya, Pandu membeli 3 kg mangga, berarti kita sudah memisahkan mangga itu dengan variabel X, berarti 3X. Dan 1 kg jeruk, berarti kita sudah memisahkan jeruk itu Y, berarti ditambah Y. Dan 2 kg jambu, berarti ditambah 2Z, total pembayarannya 62.000. Nah, Pandu ini merupakan persamaan pertama. Begitupun dengan Rina dan Nina. Nah, ini ya yang Ibu lingkari. Paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya kita akan mencari variabel X, Y, dan Z-nya itu dengan cara, pertama dengan cara apa? Eliminasi. Oke, boleh. Nah, dengan cara eliminasi, kalian boleh pertamanya nggak harus persamaan 1 atau persamaan 2 dulu, atau persamaan 2 atau persamaan 3 dulu terlebih dahulu. Silahkan carilah cara yang lebih mudah dan lebih singkat waktunya ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Ibu memisahkan dengan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, karena Ibu akan menghilangkan Z-nya, berarti Ibu langsung saja mengurangi atau mengeliminasi Z-nya, karena di sini 2Z dengan 2Z persamaan 1 dengan 2Z persamaan 2 itu udah tinggal kita eliminasi, sehingga 3X dikurangi X menghasilkan 2X, Y dikurangi 2Y menghasilkan min 1Y. Ingat ya, ada di depan variabel Y itu ada angka 1, tetapi terkadang di dalam matematika itu 1 itu jarang ditulis, tapi kalian harus mengetahuinya. Sama dengan 2Z dikurangi 2Z karena 0, berarti kita coret 62.000 dikurangi 48.000 menghasilkan 14.000. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Gimana? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita eliminasi tuh persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, persamaan 2-nya itu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 48.000. Lalu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 42.000. Nah, karena persamaan 4 itu kita menghilangkan Z, otomatis kita untuk mengeliminasi persamaan 2 dan 3 juga kita akan menghilangkan Z. Nah, persamaan kedua Z-nya itu 2. Persamaan ketiga Z-nya itu 1. Maka untuk kita menghilangkan gimana? Dikalikan, betul. Nah, yang atas persamaan kedua itu kita kalikan 1, yang persamaan ketiga itu kita kalikan 2, sehingga menghasilkan persamaan X ditambah 2Y ditambah 2Z sama 48.000, 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 84.000. Nah, teman-teman kalau harus hati-hati, terkadang teman-teman masih banyak yang mengkalikannya hanya sampai Z. Tetapi kalau kalikan ini, satu persamaan ini harus semuanya dikalikan. Jadi misalkan ini 2 kali 2X jadi 4X, 2 kali Y jadi 2Y, 2 kali Z sama dengan 2Z. 2 dikali 42.000 juga harus dikali 2 sehingga menghasilkan 84.000. Soalnya terkadang ada dari teman-teman yang lupa mengkalikan 2 kali 42.000-nya, sehingga nanti soal penyelesaiannya kurang tepat. Nah, oke, lanjut. Nah, kebetulan di sini 2Y dengan 2Y-nya juga bisa dicoret. Jadi 2Y dengan 2Y bisa dicoret, 2Z dengan 2Z bisa dicoret. Sehingga masih ada X dikurangi 4X
menghasilkan negatif 3x. 48.000 dikurangi 84.000 menghasilkan negatif 36.000, sehingga X yaitu 12.000. Oh, berarti X itu apa tuh? Mangga. Mangga itu berarti 1 kilonya 12.000. Nah, sekarang agar lebih mudah, kalian apabila udah mengetahui salah satu variabelnya, kita langsung aja ke persamaan keempat ya. Mensubstitusikan ke persamaan 4. Jadi dari persamaan 2x min y sama dengan 14.000. Jadi tinggal kalian substitusikan 2 kali 12.000 min y sama dengan 14.000. Sehingga menghasilkan min y sama dengan 14 dikurangi 24.000 menghasilkan y-nya 10.000. Nah, ini udah nih untuk mangga 12.000, untuk jeruk yaitu per kilonya 12.000. Dan sekarang ke jambu. Berapakah harga jambu? Kalian boleh mau ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2 maupun ke persamaan 3, silahkan. Namun ibu cari yang angkanya kecil biar lebih mudah aja. Kalian boleh mana aja. Nah, sehingga ibu mengambil ke persamaan ketiga. Ya, ke persamaan ketiga, yaitu 2x ditambah y ditambah z. Oh, ini sorry ya, harusnya di sini itu 42.000 bukan 48.000. Nah, sehingga menghasilkan z-nya itu 8.000. Paham ya sampai sini? Nah, paham. Oke, jadi dapat disimpulkan uang yang harus disediakan Coki membeli 1 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg jambu itu 12.000 ditambah 10.000 ditambah 8.000 yaitu 30.000. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke metode determinan. Apa sih determinante, Bu? Oke, mulai dari definisi. Determinan itu merupakan elemen-elemen yang tersusun atas baris dan kolom dengan dibatasi oleh kurung atau garis mutlak. Nah, metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Ini kalau di kuliahan masuk ke jurusan matematika ini dikenalnya dengan metode Cramer. Oke. Nah, langkah-langkahnya yang harus kalian tempuh untuk menentukan SPLTV dengan menggunakan metode determinan itu ada 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel itu ke dalam bentuk matriks. Nah, apa sih Bu matriks? Nah, sebenarnya matriks itu kalian akan pelajari di kelas 11. Nah, tapi di sini kalian hanya menggunakan determinan untuk mencari determinan itu menggunakan dalam bentuk matriks. Oke, kita misalkan dengan terdapat sistem persamaan berikut. Nah, ini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ingat ya. Oke, persamaan di atas kita ubah menjadi berikut ini. Nah, nih. Nah, persamaan di atas kita ubah menjadi A dikali X sama dengan B. Nah, ini persamaan 1. Artinya A besar di sini koefisien dari variabel X yaitu merupakan A1, A2, A3 yang merupakan kolom pertama. Dan koefisien variabel Y ini kan, nah ini variabel Y B1, B2, B3 yaitu kolom kedua. Dan untuk koefisien variabel Z yaitu C1, C2, dan C3 yaitu ini kolom ketiga. Jadi kalau matriks itu ya terdapat baris dan kolom, ini disebut baris. Nah, ini disebut baris. Ini disebut kolom. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, untuk X-nya kita tulis variabelnya, dan untuk B besarnya kita tulis konstantanya. Paham sampai situ? Nah, sehingga persamaan itu yang di atas itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini. Paham? Oke. Langkah kedua selanjutnya,
yaitu tentukan nilai determinan matriks A atau dalam kurung D, determinan dx atau determinan x, determinan y atau dalam kurung dy, dan determinan z dalam kurung dz dengan persamaan berikut. Nah, teman-teman, bentar ya. Nah, teman-teman, untuk mencari determinan konstanta, kalian tulis lagi matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Nah, dengan cara ada diagonal utama. Nah, ini yang dinamakan diagonal utama. Nih. Nah, ini yang dinamakan diagonal pertama. Dan diagonal tambahan. Nah, ini yang dinamakan dengan diagonal tambahan. Jadi untuk mencarinya, lihat diagonalnya A1, B2, dan C3 ditambah B1, C2, dan A3 ditambah C1, A2 kali B3. Nah, apabila diagonal ke bawah atau diagonal utama ke bawah berarti artinya dijumlahkan. Ingat ya, apabila ke bawah dijumlahkan, tetapi apabila ke atas diagonal tambahan itu dikurangi. Perbedaannya itu. Jadi tinggal ini dikalikan terus dikurangi ini yang kedua langsung dikurangi C3A2B1. Nah, itu untuk mencari determinan konstantanya. Nah, untuk mencari determinan X-nya, caranya lihat. Di sini itu ya, lihat di persamaan. Kita akan mencari determinan X. Artinya, ya lihat Ibu menunjukkan di layar. Artinya, variabel yang X-nya itu ada di mana? A1, A2, dan A3. Betul kan? Nah, ini kan A1, A2, dan A3. Nah, artinya di sini kalian ganti posisi A1, A2, dan A3 itu dengan konstanta, yaitu konstantanya berapa? D1, D2, dan D3 ya. Nah, kalau yang ininya B1, B2, B3 itu sama. Nah, caranya kok Ibu di sini? Nah, tinggal di sini copy paste dari D1, D2, D3 dan B1, B2, B3 untuk mencari determinannya kita copy paste di sini. Nah, di sini sehingga untuk mencari determinan dx yaitu D1, B2, C1, C3 ini ditambah B1, C2, D3 ditambah C1, D2, B3 dikurangi D3, B2, C1 dikurangi B3, C2, D1 dikurangi C3, D2, B1. Paham ya sampai sini? Nah, begitupun dengan mencari determinan Y. Nah, untuk diagonal utama kalian jumlahkan, untuk diagonal kedua kalian kurang. Nah, boleh seperti ini kan, ini kalau ini nggak pakai kurung, kalau ini dipakai kurung, ini boleh. Nah, sehingga untuk mencari determinan Z juga sama halnya dengan yang DY dan yang DX. Paham sampai situ? Oke, nanti lebih pahamnya lagi kita bahas soal bersama-sama. Nah, lalu langkah ketiganya ada langkah terakhir nih, menentukan nilai X dan Y dan Z-nya dengan persamaan berikutnya itu X-nya itu sama dengan dx per D variabel X dengan D konstanta, Y-nya itu dy per D, dan Z-nya itu dz koefisien dz, determinan koefisien dz, dan per determinan konstanta. Nah, oke, agar lebih paham kita akan membahas bersama-sama mengenai contoh soal SPLTFI dengan menggunakan metode determinan. Oke, di sini ada tiga persamaan. Dapat dilihat ya. Oke, dapat dilihat nih. Nih. Nah, untuk menentukan determinannya, kalian tulis X di sini kan ada angka 1 tuh. Jadi 1, negatif 2, 3 untuk baris pertama. Untuk baris kedua 2,
3, negatif 5. Untuk baris ketiga yaitu 4, negatif 5, dan 3. Bagaimana caranya? Nah, kalian tulis dulu langsung di bagian kolom 1, kolom 2 tinggal copy paste. Berarti 1 dikali 3 dikali 3 ditambah negatif 2 kali negatif 5 kali 4 ditambah 3 kali 2 kali negatif 5 dikurangi 4 dikali 3 dikali 3 dikurangi negatif 5 kali negatif 5 kali 1 dikurangi 3 dikali 2 dikali negatif 2 sehingga menghasilkan determinannya itu ini. Jadi 3 kali 3 kali 1 kan 9. Ini 40. Yang ini negatif 30, negatif 36, negatif 25 ditambah 12 sehingga menghasilkan determinan konstantanya negatif 30. Paham sampai situ? Nah, untuk mencari determinan dx-nya, ingat, tadi masih ingat kan? Nah, kalian tulis nih, tetap sama kan dari ini, tetapi kita mencari dx, artinya posisi x ganti dengan konstanta D1, D2, dan D3. Di mana letak konstanta ini nih? Yang 5, negatif 16, 4. Jadi 5, negatif 16, 4. Lalu dilanjutkan dengan negatif 2, 3, negatif 5, 3, negatif 5, dengan 3. Langsung kolom pertama dan kolom kedua itu copy paste untuk mencari determinan X. Sehingga menghasilkan X-nya itu 60. Ingat ya, kalau ke diagonal utama itu dijumlahkan, kalau diagonal tambahan itu berarti dikurangi. Nah, begitupun dengan Y. Dengan Y sama halnya. DY, oh berarti DY itu posisinya di sini nih. Berarti ganti dengan konstantanya. Jadi konstantanya kan 5, negatif 16, negatif 4. Nah, kalau yang ini tetap. Sehingga kita menghasilkan DY-nya itu negatif 30. Nah, untuk DZ. DZ juga sama nih. Posisi DZ tuh Z-nya tuh di kolom ketiga. Nah, kita ganti kolom ketiga itu dengan konstanta. Sehingga kita dapat mencari hasilnya itu di si determinan Z-nya itu negatif 90. Maka untuk himpunan penyelesaian mencari X, yaitu dx min determinan konstanta sama dengan 60 per negatif 30 sama dengan negatif 2. Untuk Y yaitu hasilnya 1 dan untuk Z hasilnya 3. Dengan demikian himpunan penyelesaian SPLTV di atas yaitu negatif 2, 1, dan 3. Oke, gimana? Paham tidak? Semoga paham ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, boleh ulangi lagi yang tadi dari awal Ibu menjelaskan. Oke ya, lanjut ya. Nah, di sini Ibu ingin pemahaman kalian semakin paham mengenai SPLTV menggunakan metode determinan. Meskipun kalian silahkan, Bu, saya ngertinya menggunakan metode eliminasi. Silahkan kalian kerjakan menggunakan metode tersebut. Bu, saya lebih paham menggunakan metode campuran, silahkan kalian menggunakan metode tersebut. Bu, tapi saya lebih suka menggunakan determinan, silahkan, Ibu membebaskan. Yang penting kalian dapat memahami dan dapat menyelesaikan materi soal pemahaman materi SPLTV ini. Nah, di sini kalian coba kerjakan untuk persamaan pertama dan persamaan kedua. Nggak ada parabel, tapi ini nih, lihat nih ke soal ketiga nih ada variabel. Bu, nanti pasti ada nanya, 2x ditambah z, lalu y-nya kemana, Bu? Y min 2z, Bu, x-nya kemana, Bu? Kalau x ditambah y sama dengan, Bu, z-nya kemana? Jangan khawatir teman-teman, apabila kalian menemukan kasus ini, untuk menulis matriksnya, jadi tinggal tetap x-nya itu posisinya di sini. Di kolom pertama, X-nya itu 2. Nah, karena persamaan kedua itu nggak ada X, berarti dianggapnya 0. Nah, untuk persamaan 3, X-nya 1. Paham ya? Nah, untuk persamaan 2 nggak ada Z-nya tuh. Berarti 0.
Nah, di sini 0. Berarti untuk yang persamaan kedua, nah persamaan kedua Y-nya 1. Persamaan ketiga Y-nya 1. Untuk persamaan ke 1, Z-nya berapa? 1. Berarti di kolom di kolom ketiga. Nah, berarti ini Z-nya negatif 2. Nah, untuk persamaan 3 nggak ada Z-nya. Berarti 0. Nah, untuk menulis matriksnya demikian. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dengan cara yang telah Ibu jelaskan. Mana? Kita nanti akan bahas bersama-sama apabila kita melalui Zoom meeting. Kalaupun ada yang masih belum paham mengenai video ini, boleh Ibu WA boleh. Nah, ini nih yang Ibu tunggu-tunggu, pesannya dari kita membahas mengenai SPL tadi. Jadi pesannya itu apabila kalian banyak masalah, begini cara matematika menyelesaikannya. Dalam sistem persamaan, kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan menentukan semua variabelnya secara langsung. Betul kan? Kalian harus menentukan X dulu, maupun Y dulu, maupun Z dulu. Jadi harus satu persatu. Kita harus mencoba menguraikan variabel itu satu persatu. Tapi ketika satu variabel ditemukan, hal tersebut bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan variabel yang lain. Jadi intinya tadi kita udah misalkan menemukan X-nya ini, oh berarti kita akan bisa mencari Y, berarti kita bisa mencari Z. Nah, dengan begitulah cara menyelesaikan masalah yang datang bersama dalam hidup. Urai satu persatu masalahnya, maka satu demi satu masalah lain bisa diselesaikan. Bersabarlah dalam menyelesaikannya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah ayat ke-6. Jadi tetap semangat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Untuk perhatiannya, apabila ada pertanyaan, boleh japri ku Ibu atau melalui email. Silahkan. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jaga kesehatannya. Bye-bye.